Halo, aku Lu Jingshen. 28, belum menikah, punya seorang putri. Keluargaku sangat miskin. Aku hanya punya satu villa, satu BMW. Dan tabungan hanya 1 juta. Giliranmu. Aku Lu Xiaomeng. Ayahku sangat miskin. Aku juga sangat miskin. Aku hanya punya uang saku 100.000. Apakah mereka pamer? Bu, mereka benar-benar miskin. Halo, aku Shen Qingyue. Aku 26. Lajang, punya anak laki-laki. Rumah dan mobil belum punya. Dan aku belum mendapat pekerjaan. Saldo aku 0. Namun, tiba-tiba kau duduk di sini. Ini untuk apa? Bukankah kau di sini untuk kencan buta? Kencan buta? Akhirnya kamu memutuskan untuk mencari ayah untukku? Aku Shen Xiaosuan. Ini ibuku Shen Qingyue. Dia cantik, lembut dan perhatian. Ibu terbaik di dunia. Aku Lu Xiaomeng. Ini ayahku Lu Jingshen. Dia tampan dan kaya, muda dan gagah. Ayah terbaik di dunia. Jika ibumu menikahi ayahku, dia akan membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Meng. Xuan. Maaf Tuan Lu. Aku tidak ada untuk kencan buta. Anda salah orang. Bukanlah ini meja spet. Ini meja sek. Meha Neuin. Ada di sana. Bagaimana bisa Lu Ching mengaturkanku dengan orang seperti itu untuk kencan buta? Dia tidak secantik yang di depanku. Maaf, aku duduk di meja yang salah. Ayah, aku tidak pergi. Ibu kau adalah ibuku. Meng. Namun, orang ini terlihat sangat familiar. Bukankah itu adikku yang hamil sebelum menikah, punya anak, dan diusir dari keluarga Shen? Dia benar-benar kembali dari luar negeri, dan dia punya anak lagi? Oh, Shen Qingyue, kau benar-benar berani kembali? Sungguh menyebalkan. Jadi kau sedang kencan buta, dan kau bahkan membawa anak itu? Shen Qingyue, kau benar-benar wanita celaka. Kaulah yang celaka. Dulu, ibumu dengan tidak tahu malu merayu pria yang sudah menikah dan hamil karenamu. Aku pikir kaulah yang celaka. Ibuku sekarang adalah Nyonya Shen yang sah. Kau yang diusir dari keluarga Shen, berani mengutuk ibuku? Aku akan melawanmu. Pergi bilang pada ibumu, aku bukan lagi orang dari 5 tahun lalu yang membiarkanmu mendorongku. Bilang padanya untuk membersihkan lehernya. Dan tunggu aku menyelesaikan masalah. Nona sebaiknya cukup baik. Feng Shen Yue memukulku. Kau harus membantuku balas dendam. Lihat dirimu sudah berdarah mulutmu. Pergi ke mobil dan bersihkan. Masalah hari ini akan aku selesaikan untukmu. Baik. Kalau begitu jangan biarkan dia lepas begitu saja. Pergi. Nona Shen, kau jauh lebih menarik daripada adikmu. Temperamen panas ini juga cocok dengan seleraku. Kau harus pergi juga. Nona Shen, kau belum mengenalku. Aku adalah eksekutif senior Lu Group dan di seluruh kota Haicheng, aku juga punya suara yang berbobot. Dibandingkan dengan pria tampan di sisimu yang tidak lebih dari wajah cantik, aku 100 kali lebih kuat. Jadi jika kau ikut denganku, aku akan membantumu menghadapi Shen Zilin. Aku tidak tahu je bahwa Lu Group memiliki eksekutif seperti itu. Kau sudah selesai bicara? Nona Shen, kau tidak ingin berakhir tanpa pijakan di Haicheng, kan? Asalkan kau melayaniku dengan baik. Bajingan, berani sekali kamu. Kepala batu begini? Aku? Tampan, berani kamu campuri urusanku? Ada. Ya, ayah adalah pahlawan yang menyelamatkan gadis itu. Dia lumayan ganteng. Kayaknya sekarang kalau kamu tahu yang terbaik untukmu. Tampan berani kamu menyentuhku? Aku adalah eksekutif dari grup Lu. Kamu berani menyentuhku? Kamu sudah mati. Terbaik sebenarnya aku read first things tentang grup Lu punya eksekutif sepertimu.
Aku adalah asisten khusus Presiden Grup Lu. Berani kamu menyentuhku? Tidak percaya padaku? Aku akan membuatmu diusir dari Hai Cheng dalam waktu singkat. Asisten khusus presiden? Baik. Sekarang kemasukan identitasmu di sini. Ku berdua 3 menit untuk datang ke restoran Barat Siwe. Cepat. Kamu sudah terlalu banyak menonton drama pendek CEO, dan kamu ingin aku menunggu 3 menit. Tetap di sini dan tonton pertunjukanmu. Jadi kamulah yang meniru asisten khusus? Tuan Song, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Low, Temanku. Senang bertemu denganmu. teman? Begitu. Aku akan menghajarnya sekarang juga. Bawa dia pergi. Tuan Song. Bro. Kita punya sedikit kesalahpahaman. Bro, ini kesalahpahaman. Bro. Orang itu tadi, asisten khusus CEO Grup Lu. Apakah kamu kenal dia? Oh, dia. Kami punya hubungan lama. Dia adalah teman seks dan sepupu dari bibinya. Sepupu dari ipar laki-laki sepupuku, mantan pacarnya, sepupu. Serumit itu? Ibu, bukankah ayahku hebat? Meng tampaknya sangat menyukainya. Dia orang yang baik. Hebat. Terima kasih atas bantuan tadi. Sama-sama. Jika kita prinsip ingin bertrump di cash pendek. Bagaimana kalau kita menikah? 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 Tidak. Tuan Lu, meskipun Anda membantu saya tadi, itu tidak menjamin saya menyerahkan diri kepada Anda. Meskipun saya tidak punya banyak tabungan, Anda sekali saya tidak tinggal. Jika situasi seperti itu terjadi lagi, saya pasti akan melindungi Anda dan anak-anak. Otaknya tidak akan harap membiarkan Anda diganggu sama sekali. Ibu, aku tidak pernah punya ibu sejak kecil. Ibu, jangan tinggalkan aku ya. Jika anak perempuanku tidak diambil, dia seharusnya sudah semanis ini sekarang juga. Dengan suara lembut memanggilku ibu. Ibu, anak-anak di TK semua menertawakanku. Memanggilku anak tanpa ayah. Ibu, aku ingin punya ayah. Fan sangat ingin punya ayah. Dan selama bertahun-tahun, Sui telah menungguku, tidak pernah menikah. Jika aku menikah, Sui pasti akan melepaskan dan mencari seseorang yang benar-benar cocok untuknya. Ibu, bilang ya pada ayah. Bilang ya. Baik. Aku setuju menikah denganmu. Tapi aku harus memberitahumu dulu. Aku datang ke Hai Cheng untuk mencari anak perempuanku. Ketika akhirnya aku menemukan anakku, aku akan membawa anakku. Dan pergi bersama. Kebetulan sekali. Aku sedang men-straight up ibu kandung Meng. Cocok sekali. Jika kau ingin pergi nanti, ya aku pasti akan bersama Tians. Seiting. Saja. Hore, aku punya ayah sekarang. Hore, aku punya ibu sekarang. Selamat untuk kalian berdua. Hore, aku punya ibu sekarang. Hore, aku punya ayah sekarang. Engkau sudah menikah. Apa kita akan tinggal dengan ayah dan kakak tiriku? Bagaimana kalau kau pindah denganku? Anak-anak semuanya ingin tinggal denganmu. Pindah besok. Aku ada urusan hari ini. Ibu, ada apa? Apakah ayah akan terlambat jika diurus setelah pindah? Ibu harus pergi ke pesta ulang tahun kakek untuk membereskan urusan dengan orang tua jahat itu. Meng, jadilah anak baik. Tunggu sampai aku selesai urusanku besok, lalu aku akan menemuimu, oke? Kami pergi sekarang. Hati-hati. Pesta ulang tahun Tuan Shen akan segera dimulai. Siapkan hadiah dan kirimkan segera. Ingat, buatlah sederhana. Baik, akan saya lakukan segera. Ayah, kamu sudah menikah dengan ibu. Kenapa kamu masih pura-pura miskin dan tidak memberitahu ibu bahwa kamu adalah presiden grup Lu? Meng, ayah ingin melihat apakah dia benar-benar peduli padamu. Ibu lah pasti akan benar-benar peduli padaku. Oke. Nanti kita akan kembali dan berkemas. Lalu kepoin aku dah dengan tamu ke pesta ulang tahun. Ya, ayo pergi. Ibu, ayah dan Meng benar-benar miskin. Mayoripa hanya punya tabungan 1 juta, bahkan tidak sebanyak uang jajanku. Kamu adalah presiden perusahaan publik,
Kenapa tidak kamu beritahu mereka? Sekarang belum waktunya memberitahu mereka. Ibu ingin melihat apakah mereka benar-benar peduli padamu. Lalu kita akan memberitahu mereka, oke? Oke. Shen Xingyue, 5 tahun lalu, dia diusir dari keluarga Shen karena hamil sebelum menikah. Dia membesarkan putranya sendirian, hidup susah. Apakah Tuan Lu menikahinya hanya karena dia merasa kasihan padanya? Kenapa? Kakakku sudah menikah? Nona Lu, Hei, tidak heran, dia adalah kecantikan teratas di situs Kencan. Jadi keanggotaan 1 jutaku tidak sia-sia. Tuan Lu menikahi seorang wanita yang memiliki anak di luar nikah dengan seorang putra dan diusir dari keluarganya. Apa kakakku benar-benar menikahi wanita yang punya anak? Ini sudah berakhir, keluarga Lu pasti akan menentangnya. Wanita seperti itu, bagaimana bisa layak untuk Tuan Lu kita? Bagus. Kakakku, bujangan tua itu, akhirnya tahu cara merayu wanita. Dia punya seorang putra, dan kakakku punya seorang putri. Sekarang sempurna. Berdua adalah pasangan yang sempurna. Pasangan yang sempurna. Pasangan yang sempurna? Oh iya, Tuan Lu bilang padaku bahwa pesta ulang tahun ayahnya akan segera dimulai dan memintaku menyiapkan beberapa hadiah sederhana. Masa sih sederhana? Dia sekarang anggota keluarga Lu. Iparku. Aku harus mendukungnya. Ya, Saya akan menambahkan akta untuk villa itu di Tianyun Peak. Bener. Sekarang saya bagi menelepon ibu saya untuk ikut menyumbang juga. Hey Bu. Halo? Kakakku sudah menikah. Saya kira nggak pesta ulang tahun ayah iparku akan segera dimulai. Saya mengambil kebebasan, menambahkan sebuah villa. Ibu, kamu juga ikut untuk mendukung kakak iparku. Apa? Kakakmu sudah menikah? Oh, dia akhirnya memutuskan untuk menikah. Ini benar-benar kejutan besar. Oh, ngomong-ngomong, Ching, batu giok Imperial Green kualitas teratas yang kamu tawar di penilaian Christie's bulan lalu dan beberapa barang antik itu, tambahkan semuanya. Wow, itu beberapa ratus juta kan? Apa yang lebih berharga dari kakak iparmu? Baik Bu, jangan khawatir. Aku akan bersiap. Zilin, putriku yang berharga. Sejak kamu mulai berkencan dengan seorang eksekutif senior di grup Lu, keluarga Shen kita menjadi semakin makmur. Hari ini ada begitu banyak tokoh terkemuka di sini. Kami akhirnya terhubung dengan jalur grup Lu. Masa depan benar-benar tak terbatas. Oh, ngomong-ngomong, kalian mengobrol sebentar. Aku akan pergi ganti baju. Aku akan mengenakan buatan tangan Master Top setelan Sutra Tang. Tentu. bukankah itu Shen Xingyue? Kenapa dia di sini? Sial. Itu benar-benar Shen Xingyue. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kenapa engkau berpakaian seperti pengemis? Apakah ini masih... Nona Shen yang dulu? Nona Shen, dulu kehidupan pribadinya berantakan. Hamil setelah kencan. Dia sudah lama diusir dari keluarga Shen. Shen Xingyue, kamu benar-benar membawa bocah nakal ini ke pesta ulang tahun ayah. Bahkan tidak membawa hadiah. Kamu dengan tidak tahu malu, datang untuk menumpang gratis. Mama, di sini bau. Ada yang terus kentut. Dasar bocah nakal. Omong kosong apa yang kau katakan? Ada yang kentut lagi. Kamu minta dipukul, bocah? Shen Xingyue, kau memukulku? Kau yang kupukul, dasar bajingan. Shen Xingyue, berani-beraninya kau. Berani kau mulai perkelahian di pesta ayahmu. 5 tahun lalu, kakao dan ibumu memberiku obat bius, menjebakku dan membuatku diusir dari keluarga Shen. Hari ini kita selesaikan masalah ini. Memberimu obat bius? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Begitu? Lihat. Xingyue, minumlah obat flu ini. Tidurlah yang nyenyak. Kau akan merasa lebih baik setelah bangun. Wajah ini benar-benar mirip ibunya. Shen Xingyue,
kami sudah menemukan seorang pengemis untukmu untuk dinikmati malam ini. Aku sudah tidak menyangka Shenzilin dan ibunya begitu kejam. Ku dengar Nyonya Shen dulu hanya seorang pembantu di keluarga Shen, dan saat istri pertama sakit, dia merayu Tuan Shen. Shenzilin hanya anak tiri, bukan anak kandung keluarga Shen. Bu, bukankah ibu bilang rekaman CCTV sudah dihapus oleh ibu sejak lama? Semuanya, 5 tahun lalu, aku dijebak oleh mereka dan diusir dari keluarga Shen. Hari ini kebenaran terungkap. Merekalah yang seharusnya diusir. Anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini adalah ulang tahunku, dan kau malah membawa anak nakal ini untuk membuat masalah. Aku akan memukulmu sampai mati. Dasar tidak tahu terima kasih. Ayah Haman, aku adalah putrimu yang sebenarnya. 5 tahun lalu kehamilanku di luar nikah adalah jebakan mereka. Buktinya ada di sana. Seseorang datanglah. Buang benda itu keluar. Ayah, kapan kita bisa bertemu Ibu? Hampir sampai. Halo. Tuan Lu, Nyonya Lu sedang di jamuan keluarga Shen. Kudengar situasinya tidak berjalan baik. Karena keluarga Shen sangat tidak tahu berterima kasih, mengapa buatlah keluarga Shen menghilang. Pergilah bersiap. Ya. Sampai ke hotel dalam 3 menit. Kau keterlaluan. Keluarga Shen mengadakan pesta ulang tahun besar dengan begitu banyak tamu terhormat. Kau datang untuk membuat masalah hari ini, jelas tidak menghormatiku, ayahmu, dengan serius. Apa aku membuat masalah? Aku baru saja menemukan kebenaran. Dan biarkan semua orang tahu kebenaran masalah ini. Jadi kau ingin mengungkit skandal itu lagi hari ini? Seolah-olah keluarga Shen belum kehilangan cukup muka? Aib ya. Ketika aku diusir dari keluarga Shen, seluruh kota menertawakanku. Sekarang setelah aku akhirnya menemukan kebenaran, kau pikir aku adalah aib. Kebenaran apa? Apa itu kebenaran? Apakah muka keluarga Shen lebih penting? Ayah, dia hanya ingin keluarga Shen menjadi bahan tertawaan kota. Jadi kau tahu kebenaran selama ini, bukan? Bagaimana jika aku tahu? Bagaimana jika tidak? 5 tahun? Apa lagi yang kau inginkan? Mereka menghancurkan hidupku. Sekarang aku bahkan tidak punya hak untuk membuktikan ketidakbersalahanku, bukan? Tidak. Kau persis seperti ibumu, yang berumur pendek, egois. Demi keinginan kecilmu sendiri, kau bersikeras menghancurkan keluarga Shen. Apa kau bahagia sekarang? Betapa konyolnya diriku. Aku selalu mengira kau tertipu. Ibuku udah diranjang kematiannya, masih mengatakan padaku bahwa kau tertipu oleh Zhao Shufen. Itulah sebabnya kau menceraikannya. Dia menyuruhku untuk tidak menyalahkanmu, tidak membencimu. Jangan sebut dia padaku. Dulu dia bisa saja kembali ke keluarganya dan membawa dana untukku, tapi dia bodoh. Memutuskan hubungan dengan keluargamu sebagai gantinya. Apa gunanya dia bagiku? Dia memutuskan hubungan dengan keluarganya hanya untuk menikahimu. Hingga kematiannya, dia selalu memikirkanmu. Dan sekarang kau bicara tentang dia seperti ini? Itu perbuatannya sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Baiklah. Karena kau begitu tidak berperasaan, janganlah salahkan aku jika kejam. Nak Shen Yue, kau berani mengancam kami? Semuanya, lihatlah gadis durhaka ini. 5 tahun lalu, dia punya anak dengan pria entah siapa, dan sekarang dia punya nyali untuk kembali. Kalian bukan anak nakal. Aku bukan anak nakal. Aku punya ayah. Di mana ayahmu? Mengemis di bawah jembatan? Shen Yue, apakah kamu pikir kamu bisa mengambil video yang disintesis entah dari mana dan mencoba memfitnah ibu dan aku? Apakah kamu pikir kami mudah diintimidasi? Satpam! Kemari! Lemparkan dia keluar. Baik, Tuan. Ibu keren sekali. Nakal, berhenti berteriak. Xuan, jangan datang ke sini, atau aku akan bunuh anak nakal ini. Ayah Xuan adalah cucumu sendiri. Apakah kamu hanya akan diam dan melihat? Aku tidak punya cucu seperti itu. Kalian orang jahat. Diam.
Shen Qingyue, bukankah kamu hebat? Lihat aku memberimu pelajaran. Berkedih. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk menyentuh istriku? Ayah, Ini suami Shen Qingyue? Apa latar belakangnya? Kenapa kau di sini? Sudah kubilang, nikahi aku. Dan aku tidak akan biarkan kau dibuli lagi. Orang buta mana? Yang berani bully istri dan anakku. ayah, mereka yang telah membuli ibuku dan bilang aku anak nakal. Ayah, lihat Shen Qingyue tidak hanya selingkuh dengan pria di luar, tapi juga membawa pria ini ke pesta ulang tahun ayah. Ini benar-benar melanggar hukum. Sungguh keterlaluan. Keluarga Shen kami memiliki anak perempuan durhaka sepertimu. Kami sangat sial. Shen Qingyue, kau benar-benar tidak berubah. Ulangi lagi. Kau. Baik-baik. Shen Qingyue, kau berani bersekongkol dengan orang luar untuk membuat masalah. Kau mau membuatku marah sampai mati, sampai kau puas. Di matamu, bukankah aku hanya orang luar? Keluarga Shen yang tidak berarti ini dapat ditanya apa-apa jika kau tidak kembali. Hapus saja sekarang. Shen Qingyue adalah anggota keluarga Lu. Mulai sekarang setia di bawah perlindungan keluarga Lu. Apa yang kau sombongkan? Apa kau pikir kau Tuan Lu dari grup Lu? Jika aku tidak melihat kalian berdua kencan buta, aku pasti sudah percaya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Pacar putriku adalah yang asli, eksekutif senior grup Lu. Masa depannya cerah. Jika engkau tahu posisimu, berlututlah. Dan calon menantuku mungkin akan mengampuni kalian berdua. Begitu? Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana dia menghadapiku. Kau memang cari masalah. Sempurna kita selesaikan urusan lama dan baru bersama-sama. Para pengawal pukul mereka setengah mati. Lalu buang mereka keluar. Menantu keluarga Shen yang berasal dari grup Lu membawa hadiah mewah dan datang untuk memberi selamat ulang tahun kepada Tuan Shen. Ini Bibi adalah asisten pribadi Tuan Lu, yaitu Tuan Song. Dia benar-benar membawa begitu banyak hadiah. Keluarga Shen benar-benar mendapat kehormatan besar. Hari ini grup Lu mempersembahkan kepada keluarga Shen upeti kekaisaran dari dinasti Tang, ginseng emas, sebuah villa, akta rumah, sebuah kalung, sepotong giok hijau kekaisaran terbaik, seuntai manik-manik giok antik, dan sebuah cincin ibu jari giok yang dipakai oleh seorang kaisar kuno. Zilin, ini hadiah dari pacarmu kan? Tentu saja. Pacarku benar-benar seorang eksekutif senior grup Lu, bukan palsu seperti yang ini. Bagus, bagus. Nilai hadiah-hadiah ini melebihi 1 miliar. Ini lebih tinggi dari nilai pasar grup Shen sendiri. Zilin, kau benar-benar anak perempuanku yang baik. Nyonya Lu, semua ini diatur oleh Tuan Lu untuk ayahmu. Apakah Anda puas? Apa? Nyonya Lu? Ini adalah Tuan Lu dari grup Lu. Dan ini adalah Nyonya Lu. Ada pertanyaan? Apa? Kau maksud? Ini Tuan Lu dari grup Lu? Qingyue adalah Nyonya Lu? Mereka adalah anak-anak mereka? Ada pertanyaan? Bagaimana mungkin? Tuan Lu, menantu laki-lakiku yang baik. Tadi itu semua kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Qingyue, cepat jelaskan pada Tuan Lu. Kau menikah dengan Tuan Lu. Kenapa tidak kau beritahu aku? Bukankah aku hanya orang tak tahu terima kasih? Siapa yang kau nikahi bukan urusanmu. Sayang, sebenarnya aku berpikir memberi hadiah ulang tahun kepada ayahmu. Tapi sekarang sepertinya ada gak lagi diperlukan.
memang sudah tidak diperlukan. Ini Ayah, hari ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Mulai sekarang, aku hanyalah diriku sendiri. Dan keluarga Shen tetaplah keluarga Shen. Kita tidak punya urusan lagi satu sama lain. Sedangkan, apakah keluarga Shen bisa bertahan dalam 3 hari ini? Tergantung pada takdirmu. Qing Yue, ini semua salahku. Aku tertipu oleh mereka berdua. Maafkan aku kali ini ya. Sayang, ayo pergi. Qing Yue, aku tahu aku salah. Qing Yue, menantu tersayang, Tuan Lu. Terima kasih Tuan Song. Terima kasih telah membantuku menjaga muka. Tidak, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa? Alias Anais, aku punya teman masa kecilku, Tuan Lu, yang harus aku ucapkan terima kasih atas bantuannya. Menyuruh Tuan Song membawakan hadiah untuk membantuku menjaga muka. Dan dia juga membiarkanku berpura-pura menjadi Tuan Lu. Benar? Tuan Lu adalah teman masa kecilmu? Sayang, ayo kita bawa anak-anak pulang dulu. Ya kebetulan Tuan Song bisa mengantar kita. Berani sekali keluarga Shen memperlakukan istri dan anakku seperti ini. Keluarga Shen harus bangkrut. Tolong bantu aku. Jangan buat keluarga Shen bangkrut. Baiklah. Halo? Tuan Shen, sesuatu yang buruk terjadi. Kami sedang ditekan oleh grup Lu dan sebuah konsorsium yang tidak dikenal. Kami sekarang diambang kebangkrutan. Apa? Ini semua ulahmu. Keluarga Shen hancur. Ayah, bagaimana kau bisa memukul ibu? Dan kau? Bukankah kau bilang Tuan Lu itu palsu? Hah? Zhao Shufen, Shen Zilin, kalian ditahan, bawa mereka pergi. Ibu? Ayah? Insiden 5 tahun lalu, aku melakukannya sendirian. Zilin telah ada hubungannya dengan itu. Lepaskan Zilin. Aku mengaku. Ibu? Bawa dia pergi. Ibu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua kesalahan Shen Qingyue. Ingin balas dendam? Siapa kau? Aku bisa membantumu. Mengapa kau mau membantuku? Kau tak perlu tahu alasannya. Yang perlu kau ketahui adalah penghinaan yang kau alami hari ini bisa aku bantu kembalikan semuanya. Aku bahkan bisa membuatmu menjadi Nyonya Lu yang sesungguhnya. Mulai sekarang aku akan lakukan apapun katamu. Jadi sebagaimana menurutmu? Apakah ini rumah kecil yang kau maksud? Ya, rumah ini... Ya. Dan aku menghabiskan tabungan keluargaku dan seluruh tabungan hidupku untuk membelinya. Rumahnya agak kecil, tapi kuharap kau bisa memakluminya. Pokoknya kita tinggal di sini dulu dan mengujinya. Takutlah Desi benar-benar memperlakukan Meng dengan baik. Nanti kita bisa membawanya ke kediaman keluarga Lu. Untuk pria biasa sepertinya, mampu membeli villa seperti ini, itu sudah mengesankan. Jika dia benar-benar memperlakukan Swan dengan baik, nanti aku akan mengajaknya menginap di rumah mewahku. Biarkan dia melihat dunia. Ya, besok kita pergi ke tempat Tuan Lu. Lagi pula, mereka sangat membantu kita. Kupikir kita harus membawa hadiah dan mengunjungi mereka untuk berterima kasih. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Aku buat tuwe antrobis. Kau antar anak-anak untuk beristirahat di sofa. Aku akan ke dapur dan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan.
Kau bisa memasak? Nah, tentu saja. Jangan khawatir. Nikahi aku, dan aku akan pastikan kau hidup dalam kemewahan tanpa kekhawatiran. Pergilah. Bunda duduklah di sana. Hei Bu, ada apa? Shan, hari ini adalah jamuan ulang tahun istrimu. Apakah hadiah yang aku siapkan membantunya mendapat muka? Kakak, bagaimana hasilnya? Semuanya ideku. Bukankah kau harus berterima kasih padaku yang mewujudkannya? Ayolah kalian. Hadiah ulang tahun itu hampir membuka kedokku. Aku bilang pada King Yue bahwa aku hanya karyawan kecil di perusahaan. Kau tidak memberitahunya identitas asliku. Kalian jangan sekali-kali sampai salah bicara di depannya. Hah? Shen, bagaimana kau bisa menipu gadis itu? Oh, begitu. Kakak khawatir kalau kakak ipar akan ketakutan saat tahu keluarga kita adalah konglomerat teratas. Benar juga. Baiklah, aku akan membawa King Yue pulang besok malam. Bagus, aku akan segera bersiap. Bagus, kakakku akan membawa istrinya besok. Aku akan menyiapkan hadiah sambutan. Baik, silakan. Aku juga akan bersiap. Pergilah. Apa yang harus aku siapkan? Pangeran dan Putri mengakui identitas mereka. Dia memberitahu Putri bahwa dia sebenarnya adalah pangeran kerajaan Lengx. Sang putri mengaku dia sebenarnya adalah Putri Storman. Pangeran dan putri berpelukan dan hidup bahagia selamanya. Bu, apakah kita akan pergi setelah menemukan kakak? Sayang. Ada apa? Bisakah kita tidak pergi? Aku ingin seperti di dongeng, di mana ayah dan ibu hidup bahagia bersama. Xuan yang manis, tidurlah sekarang. Jangan bangunkan Meng Meng. Ayo berbaring. Apakah kamu tidak mematikan keran? Apa bertanya kepada buat? Mengintip pria tampan? Aku tidak melihat apa-apa. Kau adalah istriku. Aku akan adalah suamimu. Kamu bisa melihat. Silakan. Kamu mesum. Dia lucu saat malu. Meng Meng, Xuan, apakah PR kalian sudah selesai? Makanlah buah. Slice. PR-ku ada di rumah nenek. Nenek? Itu nenek lo. Ayah sering saat pergi kerja meninggalkanku di rumah nenek lo. Bohong, kamu tidak menulisnya. Aku tidak bohong. Aku benar-benar menulisnya. Bu, aku akan mengantarmu ke rumah nenek lu untuk mengambil PR. Oke? Oke. Kalau begitu ibu akan pergi denganmu mengambil PR. Apakah kamu? Nenek? Oh, cucu perempuanku yang manis. Kamu kembali. Mereka berdua terlihat bahkan lebih dekat dari kakek nenek kandung. Ibu membawaku untuk mengambil PR-ku. Kamu pasti King Yue, kan? Halo, Tante. Aku pernah dengar Ashen menyebutmu. Kau gadis yang sangat cantik. Ayo, masuk. Ayo, masuklah. Awalnya Ashen dan aku setuju untuk datang bersama malam ini. Terima kasih, Tuan Lu. Tapi Meng Meng bilang dia meninggalkan PR-nya di rumah Anda. Jadi saya membawa anak-anak lebih awal dan datang lebih dulu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Meng Meng. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melihat menantu saya lebih awal. Menantu? Oh tidak, saya salah bicara. Maksud saya,
Ashen seperti anak kandung saya sendiri. Dan kemudian saya melihat dia menikahi Anda, saya sangat bahagia. Begitu, jadi Ashen memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Tidak heran, Tuan Lu akan memberikan hadiah yang begitu murah hati untuk mendukung saya. Tidak apa-apa, tapi King Yue, kau sangat cantik dan sangat baik. Bagaimana bisa kamu berakhir dengan Ashen? Maksud saya, dia hanya seorang pegawai kantoran kecil dan tidak punya banyak uang. Oh, saya tidak peduli tentang itu. Asalkan dia baik hati dan dapat bersih. Ashen adalah orang yang sangat baik. Itu bagus, itu bagus. Ibu, Bu, aku menemukan buku tugasku. Anak kecil ini mirip sekali dengan Ashen. Waktu dia masih muda, dia anakku. Halo Nenek, aku Xuan. Halo Xuan. Nah, sepertinya semua anak cantik mirip. Tante, pekerjaan rumah Meng Meng juga ditemukan. Kalau begitu, aku akan mengantar anak-anak pulang sekarang. Begitu cepat. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Kamu bahkan belum makan. Ibu, aku pulang. Ibu? Ayah dalam masalah? Ibuku tidak di sini. Benar. Dia tidak di rumah. Tidak di rumah? Kamu... Hei, Ching Yue. Kenapa kamu juga di sini? Siapa yang kamu panggil tadi? Ibuku. Ibuku bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Lu. Jadi, aku tumbuh bersama Tuan Lu. Benar? Ya. Begitu. Baik, karena Ashen ada di sini, mari kita duduk sebentar lagi. Ayo, duduk di sini. Kalian berdua sangat cocok. Seandainya anakku bisa menikahi menantu perempuan yang begitu baik, itu akan luar biasa. Ashen, kamu harus memperlakukan istrimu dengan baik. Ya. Pria yang menghargai istrinya akan makmur. Mulai sekarang Ceparais aku akan memperlakukannya dengan baik. Halo, ada apa? Tuan Lu, adikmu ada di tangan kami. Apa? Apa yang kamu mau? Tuan Lu, jangan terlalu tegang. Kami, Black Dragon Society, hanya ingin membahas bisnis denganmu. Kudengar kau punya sebidang tanah di selatan kota dengan investasi 100 miliar untuk membangun pusat perbelanjaan besar. Proyek ini, biarkan kami, kelompok naga hitam, yang menanganinya. Biarkan aku memberitahumu ini. Atau aku tak apati masalah apa yang kau buat di selatan. Tapi sekarang kau mengincarku. Kau bosan hidup? Kelompok naga hitam kami mungkin kecil, tapi sekarang kami telah menemukan pendukung baru. Dan kami juga tidak mudah diganggu. Kusarankan kau pikir baik-baik sebelum memutuskan. Ada apa, Shen? Ada sesuatu terjadi? Kelompok naga hitam menculik Ching Ching. Apa? Ching Ching. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku akan pergi menyelamatkannya. Ibu, kau pergi dengan ayah untuk menyelamatkan bibi juga. Ini terlalu berbuat. Kau tinggal di rumah bersama anak-anak. Aku akan pergi menyelamatkan Ching Ching. Ching Yue, aku benar-benar minta maaf. Tapi kita harus makan ini lain kali. Tidak apa-apa. Menyelamatkannya adalah prioritas. Asalkan Ching Ching kembali dengan selamat. Baik. Ibu perlu menelepon. Halo, Ayi, bantu aku mencari tahu lokasi saat ini dari kelompok naga hitam. Mereka menculik adik suamiku. Sayang, kau sudah menikah. Ya, penyelamatan yang utama. Cepat periksa. Segera. Aku menemukan mereka. Mereka di gudang terbengkalai di selatan kota. Mengerti.
Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang juga. Tahukah kau siapa aku? Tahukah kau siapa kakak laki-lakiku? Kakakku adalah presiden Lu dari grup Lu. Memperlakukan aku seperti ini, kakakku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Ya Tuhan, siapa yang bisa datang dan menyelamatkanku? Siapapun yang datang menyelamatkanku, akan kunikahi dia. Wow, Dewa Perang telah turun. Langit pasti telah mendengar doaku. Lepaskan dia. Datang sendiri untuk menyelamatkannya? Dan masih berani membual. Tahan dulu. Aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih bermartabat. Bersama-sama serang. Kau mencari kematian. Tapi Vincenzo, pergi. Wow, itu keren sekali. kau mati. Bagaimana mungkin? Tapi aku adalah pembunuh paling mematikan dari Shadow. Wow, super keren. Aku baru saja ke kamar mandi, dan dari jauh aku mendengar tangisan dan lolongan. Apa yang kau lakukan? Para pecundang ini. Aku menyerah. Aku menyerah. Lepaskan dia. Baik, baik. Nona Lu, apakah kau baik-baik saja? Kau sangat tampan. Kenapa dia di sini? Jangan biarkan dia tahu. Cing, ini aku. Kakak, Siapa orang tadi? aku sangat takut. Kukira aku akan mati. Tenang, Garo, aku di sini. Apa yang terjadi di sini? Apa dekat orang-orang ini? Seseorang datang tadi dan melumpuhkan semua penjahat ini. Kakak, kau tidak tahu betapa tampannya dia. Kau harus membantuku menemukannya. Kita harus menemukannya dan mengucapkan terima kasih langsung. Tidak, bukan untuk berterima kasih. Aku tidak akan berterima kasih. Kenapa? Aku ingin menikah dengannya. Kau ingin Betty Haldekens? Ya, aku hanya akan menikah dengannya. Tapi Tuan Lu, setelah menculik Lu King dan mendapatkan proyek itu, apa rencana selanjutnya? Tentu saja, aku akan menghancurkan semua yang dia sayangi, sedikit demi sedikit. Pertama project itu. Lalu, Shen Qingyue itu? Jangan khawatir. Selama kau melakukan apa yang aku katakan, kau tidak hanya akan membalas dendam pada Shen Qingyue, tetapi juga mendapatkan gelar Nyonya Lu. Hey, bos, kabar buruk. Lu Qing sudah diselamatkan. Rencananya gagal. Gagal? Bodohnya anggota naga hitam itu. Bersiaplah, giliranmu. Ibu. Cing. Sayang, kau pasti ketakutan. Biar aku lihat apakah kau terluka. Aku tidak terluka. Hanya sedikit terguncang. Oh, Ibu. Hari ini seorang pejuang dari surga menyelamatkanku. Dia luar biasa. Dia sendirian, mengalahkan semua. Semenarik itu. siapa dia? Aku tidak tahu. Aku tidak melihat wajahnya. Ibu,
Aku sudah meme Shen. Aku harus menemukannya. Aku akan menikah dengannya. Baik. Asalkan Kincing suka padanya, ibu akan mencarikannya untukmu. Oh kak, bukankah kau bilang akan membawa kakak ipar hari ini? Di mana dia? Oh, benar. Di mana King Yue? Aku di sini. Penyelamat, penolongku. Suamiku masa depan. Oh tidak, aku lupa ganti baju. Bagaimana kau tahu di mana aku tinggal? Bagus, aku tidak perlu mencarimu. Aku bertekad untuk menikahimu. Dia kakak iparmu. Apa? Ini kakak iparku? Tapi dia jelas yang menyelamatkanku hari ini. Pejuang dari surga itu. Maksudmu King Yue adalah yang menyelamatkanmu hari ini? Ya kak, akhirnya hatiku berdebar. Bagaimana kau bisa mengambil kekasihku? Tunggu, tidak. Kakak ipar, bagaimana kau seorang wanita? Gadis bodoh, jika dia bukan wanita, bagaimana mungkin dia menjadi kakak iparmu? King Yue, kaulah yang sesekala kapal Perdeka, lembaga naga hitam, menyelamatkan Cincing. Astaga, aku telah menikahi seorang istri yang surgawi. Dengar biar aku jelaskan. Begitulah keadaannya. Apakah sebelum menstakit bahwa semua keterampilan ini dipelajari di luar negeri untuk membela diri? Ya. Ipar perempuan, kamu sudah melalui banyak hal. Tidak memahami apa? Dengan keterampilan yang begitu luar biasa, atau pelayaran profesional, bagaimana mungkin dia melakukannya? Dia sepertinya sudah banyak menderita. Qing Yue, kami punya petunjuk tentang putrimu. Benarkah? Di mana dia? Dia mungkin di Haicheng? Untuk sisanya, aku masih memastikan. Hebat setelah bertahun-tahun, akhirnya kita akan bersatu kembali. Pangeran, silakan makan. Putri, silakan makan. Terima kasih, Naya. Ratu, silakan makan. Ipar perempuan. Maaf, karena datang terlalu pagi. Aku sangat merindukanmu. Hei, hei, hei. Cukup, dia istriku. Karena kamu di sini, apakah kamu sudah sarapan? Duduklah dan makan bersama kami. Tentu. Nenek dan Bibi. Hei sayang, Ashen kita benar-benar diberkati, memiliki seorang putra dan seorang putri. Oke. Aku ambilkan peralatan makannya. Ayo, aku ikut denganmu. Wah, kamu hidup enak ya. Jadi kamu datang ke sini pagi-pagi hanya untuk menemuiku? Siapa yang melihatmu? Aku datang untuk melihat cucu laki-laki dan perempuan kesayanganku dan menemani menantu perempuanku tersayang. Menurutku, sebaiknya kau jujur kepada King Yue tentang identitasmu dan menjalani hidup yang baik. Sedangkan ibu kandung Meng Meng, berhentilah mencarinya. Aku lihat Meng Meng sangat menyukainya dan aku juga menyukainya. Mengenai identitas itu, aku pasti akan jujur kepada King Yue. Tapi aku tetap harus mencari ibu kandung Meng Meng. Setelah bertahun-tahun, kau masih belum menyerah. Aku beritahu kau tidak boleh memikirkan ibu Meng Meng dan King Yue kami secara bersamaan. Jika kau berani tidak setia pada King Yue, akan kuberi kau pukulan. Oh Bu, anak saat kau akan pernah tidak setia pada King Yue. Percayalah padaku, oke? King Yue, makanlah lebih banyak dan sembuhlah, agar kau bisa segera punya 2 anak lagi dengan Jing Shen. Ayah dan ibu saling mencintai, jadi ibu akan segera punya bayi. Sungguh? Meng Meng, kau baik-baik saja? Tanda lahir berbentuk hati. Meng Meng mungkin adalah anak kandungku.
Apa? 5 tahun lalu, anak perempuanku dibawa pergi tepat setelah dia lahir. Di bahunya juga ada tanda lahir berbentuk hati. Dia diambil. Siapa itu? Kenapa mereka mengambil anakmu? Aku tidak tahu siapa mereka. Kenapa mereka mengambil anakku? Tapi aku tahu dia udah berkuat. Aku sudah menyelidiki selama bertahun-tahun. Tidak ada petunjuk sama sekali. Dulu, Meng Meng tiba-tiba dibawa kembali oleh nenek. Mungkinkah nenek membawanya kembali dengan mengambilnya dari kakak ipar? Jadi menurutmu, orang yang selama ini dicari Jingshen adalah King Yue. Putri yang selama ini dicari King Yue adalah Meng Meng. Aku tahu kau adalah ibuku. Ya ampun. Sepertinya aku sedang menonton drama. Plot macam apa ini? Ayo, biar ku ajak kau ganti pakaian bersih. Putriku, putriku. Putriku, putriku. Lepaskan aku. Kau bukan ibuku? Akulah ibumu. Anakku, ibu akhirnya menemukanmu. Lapaikan dia. Apa yang terjadi? Aku tahu bahwa Ashen telah mencari ibu kandung Meng Meng. Secara kebetulan aku menemukan bahwa Shenzilin adalah orang yang dicarinya, jadi aku membawanya ke sini. Mustahil. Shenzilin, bagaimana mungkin kau bisa melahirkan seorang putri semenggemaskan Meng Meng? Lagi pula, kapan kau hamil? Sebenarnya, saat kau hamil, aku juga hamil. Tapi begitu anak itu lahir, dia diambil. Selama bertahun-tahun, aku mencarinya. Mustahil. Meng Meng tidak mungkin putrimu. Shen, aku tahu kau memiliki kesalahpahaman tentangku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa pria saat itu sebenarnya adalah dirimu. Lalu katakan padaku, apa yang terjadi saat itu? Jika kau berani berbohong, akan kubuat keluarga Shenmu lenyap. 5 tahun lalu aku mabuk bersama teman-teman. Saat aku kembali ke hotel untuk beristirahat, aku masuk ke kamar yang salah. Begitu aku masuk, seorang pria mendorongku ke atas tempat tidur. Saat itu aku tidak sadar, jadi aku berhubungan intim dengannya. Hotelnya bernama Nanyu, kamar semut 8. Bagaimana mungkin? Hotel Nanyu? Bukankah itu hotel tempat? Aku dijebak malam itu. Hanya tahu hotel dan nomor kamar, tidak bisa membuktikan bahwa kaulah orangnya malam itu. Aku tahu kata-kata saja tidak berguna, kau tidak akan percaya padaku. Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa akulah orangnya malam itu. Cincin ini adalah yang ditinggalkan pria itu. Ini dulunya diwariskan oleh kakekku. Cincin ini unik di dunia, tidak mungkin dipalsukan. Ini... Biarkan aku lihat. Benar, ini pusaka keluarga lu kami. Satellite shot, cincin ini pada malam 5 tahun lalu hilang. Cincin ibu jari ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah itu benar-benar Shenzilin? Bagaimana mungkin? Mungkinkah tahe lalat di tubuh Meng Meng? Semua kebetulan? Nak, aku ibumu. Lepaskan aku. Kau bukan ibuku. Wanita jahat. Bagaimana mungkin dia ibu kandung Meng Meng? Ketika aku menjadi Nyonya Lu, aku akan melemparkan kalian berdua ke sungai untuk tenggelam. Aku tahu aku dulu jahat padamu, tapi Mama tidak bermaksud begitu. Bisakah kau memaafkanku? Kau bukan mamaku. Meng Meng tidak menerimamu. Lepaskan dia. Ini semua salahku karena tidak melindungi anak itu. Dia diambil saat lahir dan masih menolak mengakuiku. Kakak. Keluargamu akhirnya bersatu kembali. Kebetulan sekali, hari itu aku pergi makan di restoran. Dan kebetulan melihat cincin ibu jari ini di tangan Shenzilin yang membuatku menemukannya. Kakak, engkau telah menemukan orang yang kau cari selama ini. Kapan kau akan menikahinya? Kapan kau akan menikahinya? Menikahinya? Ayah, jangan.
Apakah ayah dan ibu akan berpisah? Aku tidak mau itu. Apa? Kau sudah menikah? Ya, kakakku dan Ching Yue sudah menikah. Aku tidak peduli apakah Shenzilin ini adalah ibu kandung Meng Meng atau tidak. Aku hanya mengakui satu kakak ipar ini. Ikut aku. Maaf, aku tidak tahu kau sudah menikah. Jika aku tahu, aku tidak akan gegabah hingga membawa orang ke sini. Meng Meng sangat menyukai mamanya yang sekarang. Jika kita ingin dia berhenti ke Shenzilin, mungkin butuh waktu. Tetapi jika kita bercerai, aku tidak tahu apakah Shen Xingyue akan setuju. Bagaimanapun, kau adalah CEO dari grup Lu. Dia masih tidak tahu siapa aku. Aku belum menemukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Dia tidak tahu? Kalau begitu, aku akan memberi instruksi. Suruh Shenzilin juga merahasiakannya. Lagi pula hal seperti ini. Lebih baik kamu yang memberitahunya secara pribadi. Kita sudah baik sih. Ayo pulang dulu. Kakakku masih butuh waktu. Ayo pergi dulu. Shen, meskipun aku tidak punya status, bisakah aku tetap di sisi Meng Meng? Meng Meng diambil begitu dia lahir. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Tentu saja. Meng Meng adalah putri kandungmu. Ya kamu bisa datang ke rumahku kapan saja untuk melihat Meng Meng. Apa dia seharusnya tersentuh? Dan mengizinkanku pindah ke keluarga Lu? Baik, terima kasih Tuan Lu. Tuan Lu, keluarga Lu sudah kacau balau. Kenapa kamu tiba-tiba membawaku pergi? Lu Jingshen menyembunyikan identitasnya dan tidak memberitahu Shen Xingyue bahwa dia adalah CEO dari Lu Group, mengklaim sebagai seorang karyawan kecil. Apa? Jadi itu berarti Lu Jingshen hanya bermain-main dengan Shen Xingyue? Tidak. Dia peduli pada Shen Xingyue. Selama bertahun-tahun dia telah mencari wanita itu. Dia bilang dia akan menikahinya begitu ditemukan. Untuk memberikan Lu Xiaomeng keluarga yang utuh. Jadi sepertinya dia hanya berpura-pura setia. Kalau begitu tidak terlalu sulit bagi kita. Karena dia sangat peduli pada Shen Xingyue. Lalu setelah kita pisahkan mereka, bukankah itu akan lebih menarik? Benar. Jikalau aku memberitahu hal-hal ini kepada Shen Xingyue, dengan kepribadiannya, dia pasti akan bertengkar dengan Lu Jingshen. Mungkin kita bahkan tidak perlu bergerak. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengatakan apapun. Jika tidak, saya tidak akan keberatan mengusir Anda dari High Check. Lebih baik dia tidak tahu. Saat aku menjadi Nyonya Lu, aku akan pamer padanya. Bukankah itu akan membuatnya semakin marah? Kakak ipar? 5 tahun lalu, adikku diberi obat. Jadi dia melakukan itu. Lu Jingshen, keluarlah bersamaku. Jangan menangis ya. Ibu, kakak ipar tidak akan bertengkar dengan adikku kan? Dia tidak berani. Ching Yue adalah menantu yang sangat baik. Jika dia tidak menghargainya, jangan panggil aku ibu mulai sekarang. Tapi bagaimana jika kakak ipar memukul adikku? Baiklah. Mungkin kita harus pergi memeriksanya. Kalau ada sesuatu terjadi, kita bisa menghentikannya. Baik, ayo kita pergi. Cepat. Pergi. Ayo bercerai. Ayo bercerai. Mami, Meng Meng tidak akan membiarkan Mami pergi. Meng Meng ingin Mami. Xuan Xuan tidak punya ayah. Xuan Xuan tidak akan pernah punya ayah. Mami jangan tinggalkan Meng Meng. Meng Meng sangat patuh. Meng Meng, tapi ibumu sudah datang mencarimu. Meskipun aku tidak terlalu suka ibu kandungmu, aku tidak bisa mengambil kesempatan seorang ibu untuk bersama putrinya. Karena saya juga seorang ibu, and now saya telah kehilangan putri saya sendiri. Xingyue. Ashen,
Kau bilang sebelumnya, setelah kau menemukan ibu kandung anak itu, kita akan bercerai. Aku pikir waktunya telah tiba. Aku masih ada yang ingin kukatakan pada King Yue. Kalian semua pulang dulu. Baik, kalau begitu, tolong bicaralah dengan King Yue dengan baik. Aku akan membawa Cincing pulang dulu. Tidak. Aku tidak ingin kau pergi, Ibu. Meng Meng, Shenzalin adalah ibu kandungmu. Tidak, Ibu, ini kaulah ibuku. Meng Meng. Bu, bukankah kau bilang Meng Meng memiliki tahi lalat berbentuk hati yang sama seperti kakaknya? Dan bahwa Meng Meng adalah anakmu? Ya, tahi lalat. Kamu jelas anak dari Shenzilin. Mengapa kamu memiliki tahi lalat ini? Apa yang terjadi? Apa ini? Mengapa tahi lalatnya lepas? Ibu, yang kau gosok itu adalah stikerku. Meng Meng memang bukan putriku. Itu masuk akal. Jika tidak begitu mudah ditemukan, AI tidak akan membantuku mencari selama ini tanpa hasil. Ibumu dan Squadward Ascot yang pelus itu ya. Pergi bermainlah di sana sebentar. Qing Yue, Shenzalin. Sama sekali bukan ibu Meng Meng. Apa? Dia bukan? Entek ya. Saat anakku diracun. Tapi aku masih samar-samar melihat bayangan wanita itu. Aku tidak ingat wajahnya. Tapi bayangan itu pasti bukan Shenzalin. Jika dia bukan Shenzilin, lalu kenapa dia memiliki cincin ibu jari itu? Lu Hao pasti memberikannya padanya. Adalah yang meracuniku saat itu. Apa maksudmu? Saudaramu meracunimu? Maisel Hart sudah kuselidiki. Dia mengotori minumanku, menyebabkanku kehilangan kesadaran. Jika bukan karena penggunaannya untuk menemukan ibu Meng Meng, sudah lama kau menanganinya. Jadi tadi di ruang tamu? Itu semua acting. Bagaimana? Apakah acting kamu yakinkan? Ya, aku hampir percaya juga. Tapi kenapa saudaramu meracuni seorang karyawan rendahan untuk memberimu itu? Awan yang mencuat. Kita tidak boleh menyembunyikannya lagi darinya. Qing Yue, sebenarnya aku... Ayah, Ibu belum selesai bicara. Meng Meng hampir terlambat ke sekolah. Aku juga akan terlambat. Oh iya, aku masih perlu mengantarmu ke sekolah. Aku ambil ranselku dulu. Kamu harus cepat ke kantor. Hei, sayang, biar aku tanya sesuatu. Jika ada kalian yang menyembunyikan sesuatu, berbohong pada ibumu, saya kadang dikit-dikit. Apakah ibumu akan memaafkannya? Dulu seorang pria pernah berbohong pada ibu. Ibu memotong tangan dan kakinya dan membuangnya ke sungai. Ya, aku juga tidak akan memaafkan orang yang berbohong pada ibu. Baiklah. Ashen, aku ada yang mau kubicarakan denganmu. Jangan panggil aku dengan sayang begitu. Kita tidak sedekat itu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tuan Lu, bagaimanapun juga aku adalah ibu kandung Meng Meng. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku seperti dulu. Aku dengar dalam beberapa hari, Grup Lu dan Grup Dream akan mengadakan pertemuan bisnis. Bolehkah aku hadir? Apa musuh Shenzilin kali ini? Jika kamu ingin pergi, pergilah. Tunggu sampai Lu Hao mengambil alih perusahaannya. Aku ingin lihat apakah kau masih bisa begitu sombong. Qing Yue, kita berharap bisa bekerja sama dengan grup Lu.
untuk negosiasi bisnis ini. Dan kamu harus pergi sendiri. Ini saat yang tepat untuk pergi melihat Tuan Lu yang terkenal itu. Nama suamimu juga Lu. Mungkin Tuan Lu adalah dia. Imajinasimu liar sekali. Dia hanya berpenghasilan 2.000 sebulan. Mana mungkin dia Tuan Lu? Bukankah kamu juga bilang pada suamimu bahwa kamu tidak punya pekerjaan dan tidak punya gaji? Oh, iya. Aku lupa soal itu. Jadi bagaimana caramu mengaku sekarang? Mari kita cari peluang yang bagus. Aku tidak tahu. Apakah dia akan marah setelah aku memberitahunya? Sepertinya kamu sangat peduli padanya. Aku tidak punya kesempatan. Ada peluang untuk menggali kentang di Siberia. Tidak. Maaf. Meng Meng, jika seseorang mengatakan kepada ayahmu, kebohongan, apakah still kisuarni? Terakhir kali, seseorang berbohong pada ayah, Ebe mesjanya, dan mengusirnya dari Haicheng. Jika orang itu adalah ibu, ayah pasti akan memaafkannya. Mungkin. Bu, aku lapar. Aku ingin makan kue yang kamu buat. Aku juga ingin makan kue. Baik, kalian pergi bermain dulu. Ibu akan membuatnya untuk kalian. Kenapa kamu berpikir untuk membuat kue? Xuan dan Meng Meng bilang mereka ingin kue, jadi aku membuatkannya untuk mereka. Hei, kamu melakukannya dengan salah. Biarkan aku mengajarimu. Seperti ini. Ratakan. Bisakah kamu melakukannya? Tentu saja. Aku adalah suami modern yang baik, yang bisa menangani ruang tamu dan dapur. Apa yang selain Kamalik said? Sekarang sudah bersih. Enak? Rasanya cukup enak. Omong-omong Ching Yue, ada beberapa urusan di perusahaanku besok, jadi aku mungkin pulang terlambat. Besok? Hanya besok malam, aku akan menghadiri negosiasi grup Lu, Wen Group Dream. Baiklah, kalau begitu cepat pulang setelah selesai. Nggak bermasalah. Shen, saya pertama kali menghadiri pesta yang megah. Hei, nenek tua. Apakah kakimu lemas sampai harus memegangiku? Jalan sendiri. Hei, ada apa? Xuan, apakah kamu kangen Paman Su? Kamu bukan ayah Xuan? Kami punya ayah kami sendiri. Kamu pasti Meng Meng, kan? Aku juga ayah Xuan. Xuan selalu memanggilku begitu. Xuan, jika kau panggil dia ayah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku pikir aku lihat ayah. Dia bersama Shenzi. Lu Jingsen bilang dia ada kerja di perusahaan hari ini dan akan pulang larut. Kenapa dia di sini? Mungkinkah suamimu menyembunyikan sesuatu darimu? Apakah kamu melihat dengan jelas tadi? Apa kamu yakin itu ayah? Kelihatannya sedikit seperti ayah. Kalau begitu pasti salah lihat. Dia seharusnya tidak ada di sini. Baiklah. Kamu bawa mereka makan sesuatu saja. Aku akan pergi mengeceknya. Ayo. Yo Shenzhen Yue, makan gratis lagi bersama anak-anak. Shenzilin, bagaimana kamu bisa di sini? CEO Lu membawaku ke sini. CEO Lu? Hari ini secara khusus membawaku
ke pesta ini hanya untuk membuatku melihat dunia. Lagi pula aku adalah Ibu Mang Meng dan perlu mengenal beberapa orang kelas atas. Ini adalah Nyonya Zhao yang saya temui hari ini. Nyonya Zhao. Anda bahkan tidak mengenal saya. Bagaimana Anda menyelinap masuk ke jamuan ini? Ini adalah istri Presiden Kamar Dagang Hai Cheng. Siapapun di Hai Cheng, ketika bertemu Nyonya, harus dengan hormat memanggilnya Nyonya Zhao. Saya tidak peduli apakah Anda Nyonya Zhao atau Nyonya Li. Apa hubungannya dengan saya? Apa sikapmu? Percaya atau tidak, saya bisa mengusir Anda dari jamuan ini. Shenzing Yue. Pria tua mana yang Anda tiduri untuk mendapatkan seseorang yang membawa Anda masuk? Ini adalah pertemuan bisnis dari grup Lu dan grup Dream. Saya heran. Apa ada tikus kotor yang bisa menyelinap masuk? Jika Anda tidak pergi, pegang gelas anggur ini, bersulang untuk Nyonya Zhao, memohon dengan baik padanya, memohon agar dia mengizinkan Anda tinggal di jamuan ini. Aku bersulang untuknya. Dia tidak layak. Meminta Anda bersulang untuk saya adalah memberi Anda muka, dan Anda masih bilang saya tidak layak? Jangan marah, Nyonya. Shenzing Yue, berlututlah sekarang dan mohon pada Nyonya Zhao, atau jika tidak, Anda dan dua anak Anda akan diusir. Saya sudah bilang, dia tidak layak. Anda? Gaun pesanan saya. Shenzing Yue, tidak peduli pria tua mana yang Anda tiduri, Anda mati hari ini. Hei, berhenti. Ada apa dengan Nyonya Zhao? Shenzing Yue. Berani sekali kau menyentuh Nyonya Zhao? Kau pukul dia begitu keras. Bagaimana Nyonya Zhao bisa pingsan? Tidings benar-benar menyentuh Nyonya Zhao. Begitu berani, Nyonya Zhao. Satpam, bawa Nyonya Zhao ke rumah sakit. Shenzing Yue, jika terjadi apa-apa pada Nyonya Zhao, kau tak akan bisa menanggungnya dengan seluruh hidupmu. Aku baru saja bertanya-tanya. Kenapa engkau membawa Nyonya Zhao menemuiku? Ternyata kau untuk menjebakku. Shenzing Yue, kenapa aku harus menjebakmu? Aku putri sulung keluarga Shen. Alasan apa yang aku miliki untuk menjebak seseorang yang diusir dari keluarga Shen? Jadi dia adalah putri yang diusir dari keluarga Shen. Aku tidak pernah menyangka. Begitu berani. Dia bahkan berani memukul Nyonya Zhao. Pesta bisnis seperti ini membutuhkan undangan. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Bagaimana lagi dia bisa menyelinap masuk? Pasti dia punya hubungan dengan pria tua kaya. Sudah ku bilang, aku tidak mendorong Nyonya Zhao. Jika kau tidak percaya, kau bisa periksa CCTV sekarang. Silakan periksa CCTV. Konyol. Aku sudah memberitahu lo, Hao. Dia mengutak-atik rekaman. Lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Aku manajer lobi. Siapa yang ingin melihat CCTV? Manajer dia mendorong Nyonya Zhao, tapi dia tidak akan mengakuinya. Itulah kenapa kita perlu rekamannya. Dia terlihat sangat percaya diri. Dia pasti sudah merekayasa pengawasan. Apakah dia benar-benar berpikir trik kecil itu bisa membodohiku? Aku membawa rekamannya. Ya ampun! Shenzing Yue yang mendorongnya. Ya, rekamannya menunjukkan dengan jelas. Dia mendorong Nyonya Zhao hingga jatuh. Shenzing Yue, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Video pengawasan ini palsu. Bagaimana mungkin palsu? Manajer sendiri yang membawanya. Kamu bilang rekamannya palsu? Maksudmu manajer memfitnahmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku harus memfitnahmu? Aku tidak bilang kamu memfitnahku. Lalu apa maksudmu? Kenapa kamu mengklaim video pengawasan ini palsu? Maksudku, bukan hanya rekaman yang dibawa manajer, tapi seluruh rekaman ruang pengawasan. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Kamu menyangkal telah mendorong Nyonya Zhao, dan sekarang kamu mengarang omong kosong seperti itu. Pengawasan hotel kami dipantau 24 jam sehari. Sistemnya tidak bisa ditembus. Atas dasar apa kamu bilang rekaman kami palsu? Karena aku berani bilang pengawasanmu palsu, aku punya cara untuk mendapatkan rekaman aslinya. Hah? Apakah dia bicara omong kosong? Mungkinkah dia benar-benar bisa membobol virus pengawasan? Hah, mustahil. Dia pasti hanya mengulur waktu
menunggu pria tua itu datang menyelamatkannya. Siapa yang begitu berani? Sampai berani menyentuh istriku? Siapa yang begitu berani? Berani-beraninya kau menyentuh istriku? Presiden, ini dia. Siapa yang mendorong ibu dan dia masih menyangkalnya. Kaulah yang mendorong istriku. Presiden Zhao, saat Anda melihat rekaman pengawasan, Anda akan tahu siapa yang mendorong istri Anda. Semua orang melihat rekaman pengawasan dan itu menunjukkan bahwa itu kau. Cepat, tunjukkan rekaman pengawasan kepada Presiden Zhao. Buktinya ada di sini. Baik. Ini Presiden Zhao. Jadi kaulah yang mendorong istriku. Beri aku 3 menit, dan aku bisa mendapatkan rekaman pengawasan yang asli. Kau menyakiti istriku dan masih menolak mengakui kesalahanmu. Berlutut. Apakah kau mendengarku? Presiden Zhao menyuruhmu berlutut? Aku tidak melakukan kesalahan. Jadi kenapa aku harus berlutut? Jika aku bilang berlutut, kau berlutut. Penjaga, paksa dia berlutut. Kalian 2 manis kecil, bahkan tidak bisa menangkap seorang wanita. Jadi, boleh aku periksa rekaman sekarang? Kau! Aku hanya butuh 3 menit, tidak lebih semenit, dan aku bisa menunjukkan kebenaran padamu. Presiden, bajingan kecil ini benar-benar berani melakukan ini di depan hidungmu. Aku sudah menyentuh anak buahmu. Semanggadin yang pernah berani bersikap keras di depanku, Presiden Zhao. Karena kau ingin menjelaskan, aku akan memberimu waktu. Jika setelah 3 menit, kau masih belum membuktikan dirimu, aku pasti tidak akan membiarkanmu keluar dari rumah ini hidup-hidup. Rekaman ini terinfeksi virus oleh Lu Hao sejak lama. Bahkan jika kau bisa memperbaikinya, itu benar-benar tidak mungkin dalam 3 menit. Bagaimana mungkin 3 menit cukup? Aku ingin melihat bagaimana dia menanganinya. Mustahil bagaimana dia bisa keluar. Shenxing Yue, 1 menit lagi. Jika kau berlutut sekarang dan memohon padaku, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Tuan Lu telah tiba. Itu Tuan Lu. Ketua Zhao, kau bilang akan mengampuni siapa? Lu Jingshen, bukankah dia bilang ada urusan dan akan datang nanti? Bagaimana dia bisa datang secepat ini? Sialan. Tuan Lu, dia melukai istriku. Hei Tuan Lu, kau tidak akan bermain pahlawan hanya karena dia cantik, kan? Aku memang ingin bermain pahlawan. Tapi bukan karena dia cantik, melainkan karena dia adalah istriku. Apa, Nyonya Lu? Dia sebenarnya putri sulung yang diusir dari keluarga Shen. Dulu dia berselingkuh dan bahkan punya anak. Bagaimana Tuan Lu bisa jatuh cinta pada orang seperti dia? Tuan Lu, meskipun dia istrimu, dia melukai istriku. Itu fakta. Putar rekaman pengawasannya. Sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Maaf, Nyonya Lu. Maaf, Tuan Lu. Biarkan aku memberitahu kalian semua, Shenxing Yue adalah istriku. Di sini, akan tidak ada yang bisa menindasnya. Siapapun yang menindasnya, akan kubuat dia membayarnya. Dan sekarang, aku akan membuatmu membayar harganya. Hahaha. Tuan Lu, kau bercanda? Aku adalah ketua kamar dagang yang dihormati. Harga apa yang bisa kau buat aku bayar? Oh, benarkah? Kau akan segera tahu. Halo, ada apa? Apa? Aku dipecat. Korupsi. Masuk penjara. Ini kau yang melakukannya. Ya, akulah. Tuan Lu, kau sangat berkuasa. Tuan Lu, ampuni aku. Aku seharusnya tidak menzalimi istrimu. Tuan Lu. Nyonya Lu, tolong mohon ampun pada Tuan Lu untukku. Nyonya Lu. Beraninya kau menyentuh istriku, kau mencari mati. Seret dia keluar.
Ampun, Tuan Lu. Ampuni aku, Tuan Lu. Ayo pergi. Pergi. Tuan Lu, kau punya wewenang sebesar itu. Kau mencuri perhatian. Maafkan aku. Salahku menyembunyikan identitas. Hanya maaf, itu saja? Aku terutama ingin menjelaskan. Ketua Shen, maaf aku terlambat. Ketua. Ya. Ketua, Presiden Su tahu kau mendapat masalah. Si Rogan segera datang. Presiden Su apa? Sudah kubilang sembunyikan identitasmu, tapi kau masih saja dibuli. Apa kau terluka? Tidak. Belum ada yang menyentuhku. Benar, belum ada yang lahir untuk membulimu. Kemari. Apa yang kau lihat dari atas ke bawah? Oh, dia adalah istriku. Jadi kamu suami King Yue? Ya, akulah itu. Bicaralah. Bagaimana kamu bisa menjadi Presiden Lu? Aku menjadi Presiden Lu. Pada saat itu, aku takut kamu tidak tulus pada Meng Meng. Lalu, aku menyembunyikan identitas ini. Baiklah, sini salahku. Maaf. Jadi begitu. Hei, tidak. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu bisa menjadi ketua? Juga, siapa pria tampan ini? Setelah aku pergi ke luar negeri, aku mendirikan grup Dream. Sui banyak membantuku. Begitu. Jadi kamu itu di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia bersamamu selama itu, kan? Tidak graf apa. Mulai sekarang, aku akan bersamamu. Dan aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Ayo pulang dan makan steak. Tunggu, King Yue. Ada yang ingin kukatakan padamu. Oke, kau punya hak, Pisita. Baiklah. Aku masih perlu berdiskusi dengan Suyi. Bawa anak-anak pulang dulu. Ayo pergi. Ayo pulang. King Yue menemukan petunjuk tentang putrimu. Menemukan sesuatu. Petunjuk apa? Orang yang mengambil putrimu terkait dengan grup Lu dan semuanya mengarah ke mereka. Kenapa? Kenapa Shen Qingyue selalu memiliki keberuntungan sebesar itu? Kenapa terburu-buru? Aku masih punya cara. Aku masih punya satu kartu lagi. Ikut aku menemui nenek. Kalian mereka pasti kalah. Ayo. Meng Meng. Ibu sudah lama bersamamu. Aku merasa bahwa kamu pasti putriku. Biarkan aku mengambil sehelai rambutmu. Gak supaya kau minum sendirian. Sedih. Putriku, sepertinya sudah ditemukan. Itu kabar baik. Jika Meng Meng adalah putri kandungku, maka Lu Jingshen adalah pria yang mematahkan hatiku 5 tahun lalu. Jika kau mengecewakanku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sekarang aku lihat, kau sangat mirip dengan pria yang mematahkan hati itu. Pria pematah hati apa? Kau mabuk. Biarkan aku menggendongmu pulang. Aku tidak mabuk.
Lu Jingshen? Itu dasar pria pematah hati, kau menyakitiku lagi. Kau sudah bangun. Minum sup mabuknya. Aku tidak melakukan apa-apa padamu tadi malam, kan? Kemarin kau mabuk dan memukulku. Lu Jingshen. Dasar pria tak berperasaan, kau menyakitiku lagi. Ya, aku tidak sengaja. Aku tahu. Sebenarnya aku selalu ingin menemukan ibu kandung Meng Meng. Tapi tak sekarang, meskipun ibu kandungnya ditemukan, aku tidak ingin membaca dan itu. Kenapa? Karena aku telah jatuh cinta padamu. Dan aku baru-baru ini mengetahui bahwa sebenarnya kau... Hei, ada apa? Katakan padaku. Apa? Nenek dirawat di rumah sakit? Baik, aku akan ke rumah sakit sekarang. Nenek, apa kau baik-baik saja? Nenek buyut. Oh, sayangku, kau di sini. Biarkan nenek buyut melihatmu dengan baik. Nenek buyut, apa kau sakit? Ya, nenek buyut. Mungkin saja aku tidak akan bertahan lama lagi. Meng Meng adalah ibumu, ibu kandung. Saat nenek buyut pergi, kau harus mendengarkan ibumu, oke? Nenek buyut, dia bukan mama Meng Meng. Anak bodoh. Saat kau melahirkan dulu, aku mengirim orang untuk mengambil bayinya. Kau pasti membenciku, kan? Nenek, bagaimana mungkin aku membencimu? Aku tahu kau pasti punya alasan. Anak yang baik dan bijaksana. Kau layak menjadi menantu keluarga Lu. Lu Jingshen, waktuku tidak lama lagi. Satu-satunya harapanku sekarang adalah kau menikahi Zilin dan memberikan rumah yang lengkap untuk Meng Meng. Nenek, hal yang paling penting sekarang adalah menjaga kesehatanmu. Apa? Kau tidak mau menikahi ibu kandung Meng Meng? Tidak, Nenek. Hal yang penting sekarang adalah... Ibu, apakah ibu kandung Meng Meng? Shen Zilin. Kita belum bisa memastikannya. Mengenai pernikahannya, tunda dulu. Jangan terlalu memikirkannya. Hal yang paling penting sekarang adalah menjaga kesehatanmu. Apakah kamu mengabaikan kata-kataku hanya karena aku sekarat? Tidak, Ibu. Tolong jangan marah. Nenek, ibuku hanya peduli pada kesehatanmu. Kamu salah paham padanya. Nenek, aku sudah menikah. Apa yang kamu bicarakan? Menikah dengan siapa? Nenek ini adalah kakak iparku, istri kakakku saat ini. Nenek buyut, ini adalah ibuku. Dia sangat hebat. Ya, kakak iparku benar-benar hebat. Ketika aku diculik, aku pikir aku tidak akan kembali. Tapi tanpa diduga, kakak iparku sendirian menyelamatkanku dari sarang bandit dan membawaku kembali. Ya, Ibu. Melalui waktu bersama ini, Qing Yue benar-benar hebat. Dan dia juga baik kepada anak-anak. Dia mengelola keluarga Lu kami dengan sangat baik. Aku sangat menyukainya. Oh, Qing Yue. Sapa nenek? Nenek. Mengapa hidupku begitu sengsara? Aku hanya punya satu putri Meng Meng, namun dia memanggil wanita lain, ibu berulang kali, dan mengabaikanku. Ayah anak itu juga menolak menikahiku. Nenek, aku sudah lama terpisah dari anak, dan inilah hasilnya. Kamu bisa tenang. Kau adalah ibu kandung Meng Meng. Meskipun Lu Jingshen tidak mau menikahimu, dia tetap harus menikahimu. Kakak ipar. Aku percaya pada Lu Jingshen. Nenek, apakah kau benar-benar percaya bahwa Shen Zilin adalah ibu kandung Meng Meng? Anak itu Lu Hao tidak akan pernah berbohong padaku. Anak ini Lu Jingshen hanya tidak mau menikahi Zilin.
Itu tidak boleh. Apa kau meragukanku? Apa kau pikir aku sudah tua dan buta, hingga aku tidak percaya pada ucapanku sendiri? Kak. Nenek, jika Tuan Lu benar-benar tidak mau menikahiku, lalu bisakah aku tinggal bersama Meng Meng? Dan bersama-sama, Meng Meng butuh seorang ibu. Aku juga butuh Meng Meng. Tidak mungkin, Shen Zilin. Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu yang begitu tidak tahu malu? Dengan lantang, kakakku dan kakak iparku sudah menikah. Dan sekarang kau ingin tinggal di sini untuk menjadi selingkuhan kakakku? Meskipun kakakku setuju, aku tidak setuju. Cukup semuanya. Ibu berbicara dan mereka setuju terus ini. Shen Zilin, apa kau yakin Meng Meng adalah putrimu? Hasil tesnya sudah keluar. Terima kasih. Bagus. Qing Yue akhirnya menemukan putri kandungnya. Meng Meng benar-benar putrimu. Hasil tesnya sudah keluar. Aku di rumah sakit sekarang. Kirim laporan tesnya ke sini. Meng Meng jelas putriku. Kau mengambil identitasku. Kau mencuri posisiku. Apa hakmu untuk mempertanyakanku? Mengambil identitasmu? Mencuri posisimu? Konyol. Aku adalah ibu kandung Meng Meng. Sungguh, kakak ipar. Ibu? Kamu adalah ibu Meng Meng. Ibu, mulai sekarang kami tidak akan pernah terpisah dari kakak. Baiklah, kita tidak akan pernah terpisah. Shen Qingyue, kau mengandalkan Lu Jinshen yang menyukaimu dengan terang-terangan menggangguku, kan? Nenek, kau harus membelaku. Jangan khawatir, selama aku si tua masih hidup, tak ada yang bisa mengganggumu. Kamu bukan ibu Meng Meng, kau wanita jahat. Bahkan jika kau tidak mengakuiku, aku tetap ibu kandungmu. Shen Zilin, kau bicara seperti itu pada Meng Meng. Kau pasti bosan hidup. Lu Jinshen, kau bicara seperti itu pada Zilin? Apa kau takut aku tidak cepat mati? Aku bukan memarahinya, aku hanya khawatir. Karena kita berdua mengaku sebagai ibu kandung Meng Meng, kami tidak punya bukti dan tidak punya kredibilitas. Bagaimana kalau kita lakukan tes DNA sekarang? Bagaimana? Siapa yang suruh kau bicara? Nenek, aku bisa ikut tes. Aku akan cari dokter sekarang. Bukankah ini hanya tes DNA? Aku akan memberimu kejutan nanti. Untuk tes DNA, kita perlu anggota keluarga. Dan rambut anak. Ini dia. Baik. Meng Meng, ayah perlu mencabut sehelai rambutmu. Kemari. Aku sendiri yang akan melakukannya. Ini dia. Ini rambut anaknya. Baik. Laporan tes akan keluar dalam 10 menit. Mohon tunggu semuanya. Nenek, tunggu sampai hasil tes keluar. Dan setelah itu, jika Tuan Lu masih tidak mau menikahi saya... Begitu laporan tes membuktikan bahwa Anda adalah ibu dari Meng Meng, saya ingin melihat siapa yang masih bisa berkata apapun kepada Anda. Nona ini, bagaimana kalau kita makan steak malam ini? Kami sedang dalam perebutan hak asuh saat ini. Apakah pantas membicarakan itu? Itu tak menghalangi kita untuk makan steak. Hasil tes sudah keluar. Berikan laporannya. Saya mau akan membukanya sendiri. Laporan tes membuktikan Shen Zilin adalah ibu kandung Meng Meng. Sudah tertulis jelas di laporan. Zilin adalah ibu kandung Meng Meng. Apalagi yang ingin kamu katakan? Bu, menantu perempuanku yang sekarang sudah baik-baik saja. Aku tidak ingin Jingshen bercerai dan menikah lagi. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak bisa membiarkan ibu kandung Meng Meng dibiarkan di luar dan membiarkan beberapa wanita yang tidak bermoral menikah ke keluarga lu. Nenek baru saja bersikeras bahwa aku bukan ibu kandung Meng Meng, ibu kandung. Sekarang hasil tes sudah keluar, tapi dia masih tidak mau. Kenapa kalian semua suka Shen Qingyue, tapi tidak padaku?
Kenapa aku menemukan anak kandungku sendiri, tetapi masih tidak bisa bersatu kembali dengan anakku? Semua ini karena wanita ini. Dan mengatakan bahwa Zilin bukan ibu kandung Meng Meng dan menyebabkan masalah di keluarga Lu. Apa motifmu? Nenek, meskipun Qing Yue tidak mengatakan apapun, laporan tes DNA ini tetap harus dilakukan. Ya Bu, lagi pula Qing Yue tidak membuat masalah. Dia hanya mencurigai dengan alasan yang masuk akal. Bukankah itu sangat wajar? Pokoknya aku hanya mengakui Qing Yue sebagai kakak iparku. Kau masih membelanya? Shenzilin, jika laporan tesmu menunjukkan bahwa Kalau dan Meng Meng adalah ibu dan anak, lalu kenapa laporan tesku juga mengatakan mereka adalah ibu dan anak? Kau melakukan tes? Lalu di mana laporan tesmu? Ini dia. Sebuah tes DNA. Tes DNA siapa ini? Tentu saja punyaku dan Meng Meng. Sebuah tes DNA. Dari mana kau dapatkan yang ini? Tampan. Laporan yang dibawanya. Bisa dipercaya? Jaga bicaramu. Jangan tidak sopan pada ketua kami. Ketua? Ketua pribadimu sendiri? Panggilan sayang kalian. Aneh sekali. Shenzilin, kau tidak pernah bicara baik. Kenapa repot-repot bicara dengannya? Biarkan aku lihat dulu. Lihat. Semuanya ada di laporan. Kakak ipar dan Meng Meng adalah ibu dan anak. Kakak ipar? Laporan ini palsu. Laporan saya dibuat sendiri oleh Dr. Liu. Tepat di depan mata kalian, sampel rambut diambil. Sedangkan laporan Shen Qing Yue, siapa tahu apakah itu dipalsukan oleh pria tampan ini. Really? Karena kamu tidak percaya laporanku asli, mari kita cari rumah sakit lain dan lakukan tes lagi. Laporanmu pasti palsu, milikku asli. Kenapa aku harus melakukannya lagi? Demi keadilan. Apakah kamu takut atau tidak mau? Karena Shenzilin bilang laporan ini palsu, maka lakukan seperti kata Qing Yue. Ganti rumah sakit dan ulang tes. Shenzilin, sekarang kita sudah beralih ke penilaian lain dan hasilnya akan sepenuhnya adil. Saat hasilnya keluar, kamu tidak akan bilang itu palsu lagi, kan? Tentu saja tidak. Apa yang harus kulakukan? Aku akan segera terbongkar. Aku ingin tahu bagaimana kabar Lu Hao. Shenzilin, kenapa kamu gemetar? AC rumah sakit ini terlalu dingin. Aku kedinginan, oke? Presiden Lu. Laporannya sudah siap. Anda boleh pergi, Neni. Silakan lihat sendiri. Shenzilin dan Lu Xiaomeng. Tidak ada hubungan darah. Shen Qing Yue dan Lu Xiaomeng dikonfirmasi sebagai ibu dan anak. Sudah berapa kali aku bilang? Dia adalah ibuku. Kalian semua tidak percaya padaku. Meng Meng, kali ini ayah dan ibu kita tidak akan pernah terpisah. Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang bahwa Zilin adalah ibu kandung Meng Meng? Bagaimana bisa berubah lagi? Nenek, Qing Yue adalah menantu perempuan aslimu. Xuan Xuan adalah cicitmu. Xuan Xuan dan Meng Meng adalah kembar. Mereka sebenarnya kembar. Untung saja aku tidak sadar mereka kembar. Orang yang kukirim saat itu hanya mencuri satu anak, meninggalkan satu dengan Qing Yue. Astaga, kemari, biar nenek buyut melihat. Anak yang cantik sekali. Karena Qing Yue adalah ibu kandung Meng Meng, lalu bagaimana dengan Shenzilin? Bagaimana mungkin cincin batu giok yang kau hilangkan? Malam itu, Lu Hao mengajakku minum. Dia membiusku. Saat aku tidak sadar, dia mengambil cincin itu. Lalu dia terpaburkannya pada Shenzilin. Pantasan. Aku tidak pernah melihat cincin itu. Lu Hao tidak tahu terima kasih. Berkomplot melawan keluarganya sendiri. Bahkan malam itu, saat Qing Qing diculik oleh Black Dragon Society, itulah Lu Hao. Apa? Aku sangat baik padanya sejak kecil. Dan dia berani menculikku? Anak itu Lu Hao? Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Buket, jangan khawatir soal ini. Masalah ini, adik kakak ingin sangat sedikitnya, akan segera terungkap. Tuan Lu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Lu Hao mencoba mengeluarkanmu dari grup. Dia ingin menjadi presiden sendiri. Benarkah dia ingin mengeluarkanku?
Ini semua salahku. Ini semua salahku. Lu Hao membawa wanita ini kembali, mengklaim dia adalah istri cucu keluarga kita. Tapi kalian tidak ada yang mengakuinya. Dia ingin aku memberinya semua sahamku, agar dia bisa membuat Lu Jingshen menikahi wanita ini. Kamu habis. Kalian semua habis. Kalian semua akan celaka. Shen Xingyue, bahkan jika kau adalah ibu kandung Meng Meng, lalu kenapa? Hari-hari baikmu akan segera berakhir? Xingyue, ada masalah di grup. Aku udah harus segera pergi. Serahkan ini padamu. Baik. Pergilah. Pergilah sekarang. Setelah pergi, kau tak bisa kembali. Apa maksudmu? Lu Hao telah menyewa organisasi pembunuh terkenal di dunia sebagai pengawal. Jika kau berani menghentikannya, kalian semua akan mati. Bagaimana dengan Tuan Lu? Aku akan pergi denganmu. Kau tidak bisa pergi. Nah, itu terlalu berbahaya. Aku punya rencana. Jaga anak-anak. Dasar wanita jahat, dasar wanita jahat. Wanita jahat, wanita jahat, wanita jahat. Kalian berdua diam. Aku muak melihat kalian. Sayangnya aku tak pernah punya kesempatan untuk menculikmu dan menenggelamkanmu di sungai. Kau berani? Sayang kecil, aku akan menghancurkan mulutmu. Berapa lama kau bisa sombong? Kalian semua akan celaka. Dan kau Shen Xingyue, setelah Lu Jingshen selesai, kau akan menjadi sayang kecil yang dihina semua orang. Benarkah? Aku khawatir akan mengecewakanmu. Apa maksudmu? Bukankah sudah kubilang, Shen Xingyue adalah ketua grup Dream kita? Apa? Ketua grup Dream? Itu tidak mungkin. Jadi aku tidak bergantung pada siapapun, dan aku bisa hidup dengan baik. Tidak sepertimu, yang hanya bisa bergantung pada pria demi pria. Itu tidak mungkin. Tuan Lu, Lu Jingshen sedang dalam perjalanan ke perusahaan. Akhirnya dia datang. Bagaimana persiapannya? Apakah semua anggota Shadow sudah di sini? Tuan Lu, semuanya sudah siap. Jadi ada 2 pemegang saham yang merencanakan pemberontakan. Setelah kita beri mereka pelajaran, mereka jadi lebih patuh. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Bersiaplah. Perintahkan semua operatif Shadow untuk bergerak. Ya. Joe, bukankah itu Tuan Lu? Datang ke sini hari ini. Apakah Anda di sini untuk mengundurkan diri sebagai CEO? Hah, panggil Lu Hao. Jika Anda ingin bertemu CEO kami, Anda hanya bisa menemuinya sendirian. Orang-orang di belakangmu itu tidak bisa. Begitu? Kalau begitu aku ingin lihat apakah anak buahmu bisa menghentikanku. Gomeng, kau pikir kau akan membawa lebih banyak orang? Hanya 4 ini. Kami di sini, semua adalah pembunuh dari organisasi Shadow. Untuk menghadapimu, 4 kata lebih dari cukup. Ayo. Kenapa kau mengikatku? Ikat dia. Lepaskan. Ini tidak mungkin. Shenzhen. Ini tidak mungkin. Kakak ipar, ada apa dengan Shenzhen? Dia bertingkah gila. Lupakan dia. Lu Jingshen mungkin dalam masalah sendirian. Aku akan membantunya. Hei, kakak ipar. Ini sangat berbahaya dan kau tetap pergi. Sepertinya kau benar-benar mencintai kakakku. Xingyue, jika kau pergi, pastikan tetap aman. Lindungi dirimu. Jangan khawatir. Aku akan pergi denganmu. Saya tidak perlu. Tetaplah di sini dan bantu aku menjaga keluarga. Doraemon ada di tanganmu. Gomang, di mana Lu Hao? Panggil CEO Lu ke sini. 4 pembunuh bayangan itu. Mengapa mereka mendengarkanmu? Tiba-tiba berbalik melawanku? Lu Jingshen, apa yang kau lakukan? Oh, tidakkah kau tak? Serang Shadow di Haicheng sesudah dihancurkan olehku sejak lama? Mereka sudah membelot kepadaku sejak lama. Bagaimana mungkin pembunuh bayangan lebih baik mati daripada menyerah? Bagaimana bisa mereka membelot kepadamu? Itu karena karismaku. Sayangnya, yang di luar negeri belum aku tangani. Bagaimana mungkin? Berhenti bicara omong kosong. Di mana Lu Hao? Bicaralah. Nah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya ya. Nah, kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Bawakan ke ponselnya.
kirim pesan ke Lu Hao. Tunggu, Said. Lu Hao akan segera ke sini. Keji. Mengapa kau duduk di sini? Jika aku tidak duduk di sini, haruskah aku seperti Guamang? Kau dikatakan dilempar ke tanah? CEO Lu, lari. Bocah, aku sudah memberimu begitu banyak pembunuh bayangan. Kau tertangkap, dan kau bahkan tidak bisa mengalahkannya. CEO Lu. Kami semua tertipu oleh Lu Jingshen. Pembunuh bayangan itu Sudah membelot kepadanya. Pembunuh bayangan membelot kepadanya. Kau menyalahkan orang lain atas ketidakmampuanmu sendiri. Kenapa kau tidak mati saja? Lu Jingshen, waktumu habis. Tuan Lu, Hati-hatilah dengan pembunuh bayangan di sekitarmu. mungkin mereka juga anak buah Lu Jingshen dan bisa berbalik melawan kita nanti. Diam. Pergi. Tuan Lu, cepat. Kau tahu Broken Souls? Senjata rahasia Shadow. Aku mengeluarkan banyak uang untuk mereka. Khusus untuk membunuhmu. Kau begitu ingin membunuhku? Ketetas saja, aku bermimpi kau mati. Tapi kau tidak boleh mati di tangan orang lain. Aku akan membunuhmu sendiri dan merebut kembali semua milik keluarga lu. Aku tidak tahu. Kau sangat membenciku. Tentu kau tidak tahu. Kau di atas sana, masa bisa melihatku? Hanya karena kau anak sulung keluarga lu, sejak kau lahir, kau sudah menjadi pewaris keluarga lu. Dan aku hanya bisa mendapat sisa-sisamu. Karena ayahmu pandai menjilat kakek, ayahku tidak. Jadi selama ini, kau menuai semua keuntungan di keluarga lu dan keluargaku. Dan kau tidak perlu melakukan apapun, kau adalah pewaris grup lu. Sedangkan aku, tidak peduli sekeras apa aku berusaha, kalian semua merendahkanku. Aku merendahkanmu. Lihat dirimu sekarang. Kenapa kau pura-pura lugu di sini? Dulu aku punya proyek, kayak butuh dana dan datang padamu untuk investasi. Dan apa yang kau lakukan? Kau bahkan tidak melihatnya dan langsung menolakku. Dan kau bilang aku tidak cocok untuk proyek ini. Bukankah itu kau merendahkanku? Proyek 1. Sudah lama saya selidiki. Abel adalah teknik orang yang sengaja memasang jebakan untuk memikatmu masuk. Nah, itulah mengapa saya tidak berinvestasi padamu. Dan saya dengan baik harus memperingatmu. Sekarang, apakah kau pikir aku masih akan percaya padamu? Dulu, itu karena kau biar tidak berinvestasi, sehingga aku kehilangan segalanya. Sekarang kau ada di tanganku, maka hari ini aku akan membunuhmu dan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Silakan. Jika kau ingin membunuh Lu Jingshen, kau harus bertanya apakah aku setuju. Cheng Yue, mengapa kau di sini? Aku khawatir padamu. Aku tidak ingin kau mengambil risiko. Kita suami istri. Jika ada pertarungan, tentu kita bertarung bersama. Lagi pula, aku memiliki beberapa urusan lama dengan Shadow dan anak buahnya. Ayo selesaikan bersama. Yang lain datang untuk mati. Baik. Kalau begitu kalian bisa saling menemani di jalan menuju alam baka. Tuan Le, lindungi istrimu. Aku tidak butuh mereka. Mereka bukan tandinganku. Jangan khawatir, tunggu aku di sana. Kalau begitu, hati-hati. Berani-beraninya kau berani melawanku? Lu Hao, apakah ada yang kau pikir kucing dan anjingmu ini bisa mengalahkanku? Shenzhing Yue meremehkan musuhmu akan merenggut nyawamu. Mereka adalah organisasi pembunuh International Shadow. Terus, belum lagi anjing-anjing kecil Shadow ini menggonggong di sini. Bahkan jika pemimpin Shadow datang, aku tidak takut. Sombong sekali. Beraninya kau tidak menganggap Shadow kami serius. Hidupmu hari ini akan kuambil sendiri. Begitu? Jika Frank ada di sini, dia tidak akan berani bicara padaku seperti itu. Apa? Kau benar-benar tahu pemimpin Shadow kami, Frank? Apa? Aku kenal Frank. Kau kaget?
Kalau begitu aku beritahu kau. Aku juga kenal Yingsha. Yingsha? Itulah pemimpin tertinggi dari organisasi Shadow kami. Bagaimana kau tahu namanya? Mungkinkah kau kenal seseorang dari dalam Shadow? Mustahil. Yingsha tidak pernah berinteraksi dengan orang luar. Satu-satunya saat dia berinteraksi adalah saat dia membunuh. Hanya orang mati yang tahu nama Yingsha. Katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu? Karena namaku Shimong. Istriku memiliki nama samaran ini. Pantasan dia begitu tangguh. Aku tertipu. Dia hanya bilang padaku, dia baru belajar ketikik tinju dan tendangan. Dan aku benar-benar percaya. Untunglah Nyonya tangguh. Mustahil. Pembunuh mimpi ada di luar negeri. Bagaimana mungkin dia di sini? Di luar negeri, jadi aku tidak bisa kembali. Aku sendiri yang membunuh Shadow Killer dan mantan bawahannya. Jadi aku bebas sekarang. Aku bisa pergi kemana saja. Apa, yang kau membunuh Shadow Killer? Dream Killer adalah pembunuh misterius organisasi dan juga senjata misterius yang dilatih oleh Dark Shadow. Secara internasional, hanya rumor menakutkan yang beredar tentangnya dan tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung. Jika itu adalah bayangan dari pembunuhan Dream Killer, itu juga sangat mungkin. Yang kamu takutkan? Kata-kata tidak berguna. Hanya edak karena dia mengatakan sesuatu, kamu percaya. Dan kamu bernaming bahwa kamu adalah pembunuh bayangan teratas. Banner, kamu bilang kamu adalah Dream Killer? Kamu ingin menma untuk melihat apakah kamu asli atau palsu. Baiklah, coba saja. Coba saja. 4. Bicara besar. Hari Sunibu aku akan mengambil nyawa. Saudara-saudara, tangkap dia. Bagaimana wanita ini begitu kuat? Tidak heran Blood Shadow mati di tangannya. Apa? Dia membunuh Blood Shadow juga? Kenapa tidak bilang dari tadi? Apa? Apakah intelijen Shadow sekarang selambat itu? Rumput di makam Blood Shadow sudah tumbuh setinggi beberapa meter, dan kamu masih tidak tahu? Kamu benar-benar Dream Killer. Omong kosong Dream Killer. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, katakan saja dia kuat. Kalian sekelompok idiot, dan kamu berani mengatakan betapa kuatnya kamu. Tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Ikat orang ini, dan yang lainnya, ikat mereka dan seret mereka pergi. Jangan datang, jangan datang. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan. Xing Yue, jadi kamu juga dipanggil Dream Killer? Aku gak suamimu, bahkan tidak tahu. Aku sangat menakut, Siu. Ada sih yang ingin sih kamu katakan. Aku tidak bisa menerima ini. Semua orang yang tidak berguna itu yang menghancurkan rencanaku. Aku tidak terima ini, aku tidak terima ini. Ya, bahkan pada titik ini, kau patut malu bodoh itu. Tentu kau tidak berpikir bahwa aku mengandalkan bantuan kakek untuk dengan lancar menjalankan grup lu selama bertahun-tahun. Jika bukan karena itu, jika keluargaku diistimewakan, seharusnya grup lu milikku. Akulah pewaris sejati grup lu. Putus asa. Juga, kau menemukan Shenzilin, mengambil cincin ibu jari giok yang kubuang, dan mengadakan pertunjukan untukku. Apakah kau pikir aku akan percaya? Jadi, kau berpura-pura setuju denganku sejak awal, bukan? Jika aku tetap bertindak, bagaimana aku bisa melenyapkanmu sekaligus? Lu Jingshen, kau keji. Keji, haruskah aku hanya duduk diam dan melihatmu menyakiti keluargaku dan mengambil alih grup lu? Lu Hao, keluarga lu telah memperlakukanmu dengan baik. Kaulah yang berpikir seluruh dunia berhutang padamu. Tidak, tidak. Kalianlah yang berlaku salah padaku. Lu Hao, mencuri rahasia perusahaan, menculik Ching Ching. Kata-kata ini bisa kau sampaikan pada polisi. Bawa dia pergi. Ya. Kakak, aku salah, aku salah.
Presiden Lu, beri aku kesempatan. Kakak, beri aku kesempatan. Aku salah, Presiden Lu. Xing Yue, selamat bertahun tahun. Kau sudah berders. Selama aku menemukan Meng Meng, semuanya worth it. Nah, bagaimana denganku? Apa aku tidak penting? Selama ini, aku tidak pernah berhenti mencarimu. Itu sebab falaka. Jika aku lebih afas apartmen demuan, aku tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Dan penderitaan begitu lama di luar negeri. Sekarang aku akhirnya menemukanmu. Aku akan bertanggung jawab atas sisa hidupmu. Mulai sekarang kamu harus baik padaku. Jika kamu jahat padaku, tinjuku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak berani. Cing Cing Xuan Xuan Meng Meng? Aneh. Kenapa tidak ada orang? Hei, Kejutan. Bu Cing Cing, apa yang kalian lakukan? Xing Yue. Xing Yue. Nikahi aku. Bukankah kita sudah menikah? Meskipun kita sudah menikah, itu hanya kecelakaan. Hari ini aku ingin melamarmu di depan keluarga dan anak-anak kita secara resmi. Dari pernikahan kebetulan kita hingga semuanya setelah itu, aku setelah buat ketuhanan kepadamu. Ini bukan hanya karena kau ibu Meng Meng, Shen Xing Yue. Namun kau menikah denganku. Nikahi aku. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia. Iya, aku mau. Xing Yue, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Mama dan Papa tidak akan pernah berpisah.